Shalom, Bapak Ibu. Hewan tidak pernah butuh panggung untuk menjadi pahlawan, Bapak Ibu. Ini ada sebuah kisah seekor kucing, Bapak Ibu ya. Kucing itu bernama Yeni, Bapak Ibu. Kisah kucing Yeni dan peringatan dini tentang malapetaka Titanic ini. Kebanyakan orang mengetahui kisah tragis Titanic, tetapi sedikit yang pernah mendengar tentang Yeni, kucing yang tinggal di kapal dan mungkin satu-satunya yang merasakan apa yang akan terjadi ini. Yeni bukan kucing biasa, Bapak Ibu. Dia adalah pemburu tikus resmi Titanic yang dibawa ke kapal untuk mengendalikan populasi hewan pengerat tersebut. Selama uji coba kapal di laut, ia melahirkan sejumlah anak kucing dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh seorang pekerja yang bernama Jim Mulholland ini. Jim menyiapkan sarang yang nyaman untuknya dan bayi-bayinya di dekat dapur, dihangatkan oleh ketel uapnya. Dia bahkan berbagi sisa makanan dengannya saat istirahat. Rutinitas yang tenang itu memberinya perasaan tenang di tengah kekacauan, mempersiapkan kapal paling mewah di dalam sejarah untuk pelayaran perdananya. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa hari sebelum Titanic berlayar dari Southampton ke New York, perilaku Jenny berubah. Dia mulai gelisah. Lalu tanpa peringatan dini, dia mulai mengambil anak-anak kucingnya satu persatu, memegang leher mereka dengan lembut dan menuntun mereka keluar dari kapal. Dia berjalan menuruni tangga berulang kali hingga semua anak kucingnya tiba dengan selamat di daratan kering. Kucing ini mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Jim menatap. Dan pada saat itu sesuatu menjadi jelas, Bapak Ibu. Kucing ini mengetahui sesuatu, ya, mempercayai intuisinya, atau mungkin intuisi kucing itu. Jim mengemasi barang-barangnya juga dan diam-diam melangkah keluar dari kapal. Dia tidak pernah kembali ke kapal. Titanic berlayar tanpa dia. Kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bertahun-tahun kemudian, Jim yang sekarang sudah tua menceritakan kisah ini kepada seorang jurnalis. Menceritakan kisah ini, dia memuji Yeni karena telah menyelamatkan hidupnya. Nalurinya kuno, diam dan tidak tergoyahkan, mungkin merupakan satu-satunya peringatan nyata yang pernah diterima oleh siapapun. Terkadang pahlawan tidak mengenakan seragam, Bapak Ibu. Terkadang mereka memiliki bulu, kumis, dan kuku yang tajam, tapi kasih terhadap anak-anak kecilnya ini. Kisah tentang Yeni, kucing Titanic, memang sudah lama beredar dan sering diceritakan di dalam berbagai buku-buku, cerita, artikel, serta artikel ya. Namun tidak ada bukti sejarah yang benar-benar memverifikasi bahwa Jim Mulholland turun dari Titanic karena mengikuti Jenny. Jadi kisah ini lebih tepat dipakai sebagai ilustrasi, bukan sebagai fakta sejarah yang pasti. Tapi kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, bagaimana para reporter bisa memperoleh data tentang Jenny kalau bukan dari Jim Mulholland? Itu sebenarnya nalar pikirnya Bapak Ibu. Nah, justru sebagai ilustrasi rohani, kisah ini sangat indah Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkhotbah lewat seekor kucing ini. Amsal 6 ayat 6 berkata, "Semut, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Perhatikan, Allah tidak berkata pergilah kepada nabi loh, tetapi pergilah kepada semut. Lucu ya. Bayangkan kalau Salomo hidup zaman sekarang, mungkin ia akan berkata, pergilah kepada kucing. Hai manusia yang keras kepala, jangan tersinggung. Kadang-kadang manusia justru kalah peka dibanding seekor kucing, Bapak Ibu. Titanic adalah lambang dunia. Titanic berkata, aku tidak mungkin tenggelam. Dunia berkata, ekonomiku kuat, sainsku hebat,
teknologiku luar biasa. Aku tidak butuh Tuhan. Persis sama. Kesombongan selalu memakai pakaian yang berbeda, tetapi wajahnya tetap sama. Titanic dibangun oleh manusia. Bahtera Nuh dibangun oleh Tuhan melalui tangan manusia. Yang satu dipenuhi kemewahan, yang satu dipenuhi ketaatan, yang satu tenggelam, yang satu terapung. Inilah perbedaan antara kebesaran manusia dan penyertaan Allah, Bapak Ibu. Seekor kucing melihat apa yang tidak dilihat manusia. Kalau cerita Jenny benar, ataupun ilustrasi lah, pesannya tetap menggetarkan. Semua orang sibuk, kapten sibuk, insinyur sibuk, penumpang sibuk, musisi sibuk latihan, pelayan sibuk melayani, orang-orang kaya sibuk memamerkan jas, tetapi seekor kucing justru turun dari kapal. Lucu ya? Kadang surga berteriak, tetapi bumi sedang sibuk. Roh Kudus berbicara, tetapi kita sedang scroll-scroll media sosial. Tuhan mengetuk, tetapi televisi lebih keras suaranya, Bapak Ibu. Kucing tidak bisa berbicara, Bapak Ibu, tetapi ia bisa bertindak. Ini, kalau Yeni bisa bicara, mungkin ia akan mengeong keras. Miau, miau, miau. Artinya, turun, turun, turun. Tetapi manusia mungkin menjawab, diam. Ini Titanic, kapal paling aman di dunia. Begitulah dosa. Dosa selalu merasa dirinya aman sebelum kehancuran datang, Bapak Ibu. Manusia sering tertawa kepada peringatan Tuhan. Nuh sedang membangun bahtera. Orang-orang mungkin tertawa. Hahaha. Orang tua ini bikin kapal di daratan. Yeremia menangis, orang mentertawakan. Yesaya bernubuat, orang menganggapnya gila. Yesus berkata, bertobatlah. Mereka justru menyalibkannya. Ternyata kebenaran hampir selalu terdengar aneh sebelum akhirnya terbukti benar, Bapak Ibu. Kucing itu menyelamatkan anak-anaknya loh. Inilah bagian yang paling indah, Bapak Ibu. Menurut kisah itu, Jenny tidak menyelamatkan koper, tidak menyelamatkan makanan, tidak menyelamatkan tikus. Yang pertama ia selamatkan anak-anaknya. Bukankah itu gambaran hati Allah? Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Kasih selalu mendahulukan jiwa, Bapak Ibu. Ada orang yang mendengar suara Tuhan lewat hal-hal kecil, Bapak Ibu. Elia mencari Tuhan. Di dalam anginkah? Tidak. Di dalam gempakah? Tidak. Api? Tidak. Tetapi di dalam suara yang lembut. Kadang Tuhan berbicara melalui seekor ayam, seekor keledai, seekor ikan besar, burung gagak, semut, domba, dan kalau Tuhan mau, seekor kucing pun bisa menjadi ilustrasi. Masalahnya bukan Tuhan tidak berbicara, masalahnya apakah kita mau mendengar, itu loh. Saya membayangkan begini, sesampainya di sorga, mungkin ada percakapan seperti ini ya. Malaikat bertanya, kenapa kamu selamat? Jim menjawab, aku ikut kucing. Malaikat melongo, ikut siapa? Kucing. Seluruh surga mungkin tertawa, karena Allah memang sering memakai cara yang tidak masuk akal, Bapak Ibu. Daud memakai umban, Musa memakai tongkat, Gideon memakai kendi, Yosua memakai sangkakala, seorang anak memakai 5 roti. Allah senang memakai hal kecil untuk mempermalukan kesombongan manusia. 1 Korintus 1 ayat 27, Bapak Ibu. Nah, apa itu? Titanic yang terbesar di dalam hidup kita. Setiap orang memiliki Titanic, Bapak Ibu. Ada Titanic bernama uang, ada Titanic bernama jabatan, ada Titanic bernama kecerdasan, ada Titanic bernama pelayanan, ada Titanic bernama kesombongan rohani. Kita berkata, aku baik-baik saja, padahal gunung es sudah di depan. Ini. Gunung es tidak pernah berteriak. Gunung es tidak mengejar Titanic. Ia diam, tetapi cukup besar. Begitu pula dosa. Tidak berteriak, tidak memaksa. Ia hanya diam, lalu perlahan menenggelamkan, Bapak Ibu. Saya percaya
Roh Kudus sedang berbicara kepada gereja, jangan hanya menjadi penumpang Titanic yang menikmati musik, sementara kapal sedang menuju gunung es. Ini hari terakhir bukan waktunya terlena, Bapak Ibu. Banyak orang sibuk mempercantik geladak, padahal ruang mesin sedang bocor. Banyak orang sibuk memperbesar gedung gereja, tetapi lupa memperbesar hati, Bapak Ibu. Banyak orang mengejar popularitas, tetapi kehilangan kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Hari-hari ini, Tuhan sedang mencari umat yang peka, bukan sekedar tahu, yang mau turun dari kapal kesombongan ketika Roh Kudus memberi peringatan. Ini. Jika kisah Yeni hanyalah sebuah ilustrasi, maka ilustrasi itu tetap menyampaikan sebuah kebenaran yang sejalan dengan Alkitab, bahwa Allah dapat memakai hal-hal yang kecil untuk membangunkan manusia yang besar. Jangan pernah meremehkan peringatan yang Tuhan berikan. Mungkin bukan melalui mimbar, mungkin bukan melalui mimpi, mungkin bukan melalui malaikat, tetapi melalui percakapan sederhana, sebuah ayat yang tiba-tiba menyentuh hati, atau sebuah kisah yang mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya bukanlah apakah kucing itu mengetahui Titanic akan tenggelam, melainkan apakah kita cukup peka ketika Tuhan sedang memanggil kita untuk meninggalkan Titanic dalam hidup kita dan masuk ke dalam bahtera keselamatan di dalam Kristus? Sebab Yesus adalah bahtera yang tidak akan pernah tenggelam. Siapa yang tinggal di dalam Dia akan melewati badai kehidupan dengan pengharapan, hingga akhirnya berlabuh di pelabuhan kekekalan. Amin.